Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan saya Rio Wirawan sebagai dosen koordinator mata kuliah metode penulisan. Kali ini di pertemuan keempat kita akan membahas tentang metode waterfall. Metode waterfall itu apa sih? Sebuah metode perancangan perangkat lunak untuk mengembangkan perangkat lunak, dan nanti ada banyak proses yang akan dilakukan. Dan tentu saja kegiatan pengembangan perangkat lunak ini tidak bisa sendiri ya. Banyak sekali kegiatan, apakah nanti ketemu klien, apakah nanti mengcoding, apakah nanti diskusi dengan klien juga, dengan programmer, atau nanti Anda mulai mau uji coba atau implementasi, atau mungkin melakukan kegiatan yang lainnya. Ini pengembangan perangkat lunak ini banyak sekali proses dan kegiatan yang harus dilakukan. Makanya dalam tugas akhir nanti, selain Anda membangun perangkat lunak, juga Anda membangun penulisannya. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan banyak ya. Jangan sampai dalam pengembangan perangkat lunak nanti yang Anda kerjakan ada kesalahan, ada miss, ada yang dilupakan, jadinya proses pengembangan perangkat lunaknya, perancangan perangkat lunaknya, pembuatan programnya tertunda, atau mungkin mengulang, atau mungkin mengganti programnya. Nah, sini ilustrasi banyak kegiatan ya. Apakah Anda ketemu klien, Anda ketemu objek penelitian, ya ketemu orang-orang staff atau guru mungkin, atau yang lain. Ini banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan. Anda harus mengerti tahapan demi tahapan untuk mengembangkan perangkat lunak. Nanti di mata kuliah ini atau di pertemuan ini khusus membahas tentang waterfall. Nah, dalam mengembangkan perangkat lunak tadi banyak kegiatan yang Anda harus lakukan, banyak sekali ya. Namun kegiatan itu harus terurut atau terorganisir atau terjadwal. Ya, Anda harus tahu tahapan-tahapannya, kemudian harus mengerti apa yang harus dilakukan, dan pastinya harus dimulai dari sekarang. Karena di mata kuliah ini khususnya metode penulisan, output atau nanti tugas akhirnya adalah membuat proposal tugas akhir. Rencana Anda tugas akhir ya sudah ditentukan di mata kuliah ini. Jadi harapannya tugas akhir Anda sudah berjalan setengahnya, sudah tahu planningnya, sudah tahu melakukan apa, sudah tahu bagaimana. Nanti semester 6 nanti Anda tinggal meneruskan, melaksanakan gitu ya. Nah, di sini banyak sekali pengembangan perangkat lunak yang akan Anda jalankan, dan pastinya Anda akan menyesuaikan ya. Dari tahapan ini umum ya, requirement, analisis, desain, kemudian coding, testing, deployment, project plan. Nah, ini banyak sekali kegiatan ini, tapi mungkin tidak semuanya bisa terurut seperti ini ya. Tapi semua langkah ini pasti Anda lakukan ya. Nah, dalam melakukan langkah-langkah ini, kemudian bersama dengan mitra atau objek penelitian, Anda menjalankan ini, kebutuhan, analisis, desain. Pasti ini akan mengalami banyak dilema-dilema atau ya drama-drama dalam perjalanannya. Apakah kliennya mungkin bisa ditemui, susah ditemui, atau mungkin ada yang terlupa kegiatannya, atau mungkin nanti kliennya sifatnya bagaimana, atau nanti bagaimana isu-isu yang lainnya. Nah, isu yang terkait pengembangan perangkat lunak, saat Anda mengembangkan perangkat lunak pasti ada yang mempengaruhi. Ya, misalkan di sini ada 6, time, resources, cost, quality, scope, dan risk. Time pastinya Anda harus tahu schedule, waktu, kapan harus memulai dan kapan harus mengakhiri. Ya, resources, bagaimana Anda mempunyai sumber daya, bagaimana Anda memperolehnya dan mencarinya. Kalau cost, bagaimana Anda menyediakan biaya-biaya minimal transportasi untuk pergi ke tempat klien, atau mungkin untuk peralatan-peralatan lainnya seperti mungkin
yang lainnya ya, cost yang akan Anda keluarkan saat mengembangkan perangkat lunak ini mempengaruhi atau terkaitnya dengan biaya. Untuk kualitas perangkat lunak yang akan Anda hasilkan ini seperti apa nanti, ya harapannya pasti inginnya baik ya, baik, berjalan dengan sempurna, dan pastinya digunakan atau dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Untuk scope, nanti Anda perhatikan ruangan lingkupnya, ini juga akan ditanyakan dalam penulisan. Scope aplikasi pasti harus fokus. Kalau Anda mengembangkan e-commerce, mengembangkan sistem informasi manajemen, mengembangkan aplikasi apapun untuk mitra, pasti harus scope-nya pas, tidak melebar kemana-mana pembahasannya dan tidak terlalu sempit ya, fokus ke aplikasi. Nanti di penulisan juga akan dijaga itu ya. Resiko. Nah, resiko ini akan Anda ketahui juga saat Anda mengembangkan perangkat lunak. Misalkan saat Anda bertemu klien, apa resikonya? Mungkin tidak bertemu, waktunya tidak pas, atau mungkin sudah janjian pun kliennya sibuk, atau mungkin kliennya sudah janjian, sudah ketemu, sudah diskusi, ternyata ada yang terlupa, jadi codingnya harus diulang sedikit gitu ya. Nah, ini isu-isu tentang pengembangan perangkat lunak yang akan mempengaruhi bagaimana nanti Anda kerja dengan metode pengembangan perangkat lunak ya. Tema ini pasti akan mempengaruhi, dan khususnya bagi Anda mengerjakan tugas akhir, ini harus diperhatikan dan harus diketahui di awal, direncanakan waktunya. Misalkan Anda harus tahu dari sekarang sudah mengajukan proposal, nanti di semester 6 tinggal mengerjakan. Kalau Anda tidak mengajukan proposal di semester ini, tidak punya judul, topik, ataupun objek penelitian di semester ini, pastinya pengerjaannya akan mengalami kendala ya, menghambat gitu ya, atau ada hal yang tidak berjalan dengan baik atau semestinya. Nah, keenam ini akan mempengaruhi jenis metode pengembangan perangkat lunak yang akan Anda jalankan nanti. Ya, jadi metode perangkat lunak itu tidak dipilih, saya maunya A, saya maunya B, saya maunya C. Ya, jadi pengembangan perangkat lunak itu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan ini. Ya. Anda harus pintar-pintar melihat, merencanakan, melihat isu, apa yang menghambat, nanti metode pengembangannya seperti apa. Ya. Banyak sekali metode model perancangan perangkat lunak. Pada minggu ini akan dibahas waterfall ya. Nah, jika kita bicara model pengembangan perangkat lunak, pasti kita bicara SDLC. Bagaimana daur hidup dan pengembangan sistem itu. Ya, metode-metode banyak sekali. Ya, dengan SDLC tadi yang sudah disampaikan di depan, dari requirement sampai ke penerapan, itu ada daur hidupnya, ada siklusnya. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, pasti Anda akan menjalankan siklus SDLC itu, bagaimanapun nanti bentuk modelnya. Nah, model ini membantu Anda untuk menyesuaikan dengan keadaan. Ya, banyak metode perancangan perangkat lunak yang tadi saya sampaikan, banyak sekali, dan ini contohnya. Ya, waterfall, ada RAD, ada spiral, ada prototype, V-model, incremental model, iteratif model, agile model, dan big bang model. Nanti semua ini akan Anda sesuaikan dengan studi kasus. Bukan Anda pilih, saya maunya yang spiral model, saya maunya waterfall, karena umum atau mudah dan saya juga pernah dengar. Nah, tidak seperti itu, tapi sesuaikan dengan kebutuhan pada objek penelitian Anda. Ya. Nah, misalkan minggu ini kita bahas tentang waterfall, berarti waterfall ini akan diperlihatkan modelnya seperti ini. Waterfall ini suatu metode yang sistematis, yang terstruktur, dan memang sudah mudah diketahui bagaimana perancangan atau prosesnya di mitranya atau di objek penelitiannya. Nah, metode waterfall ini terdiri dari langkah-langkah yang berkelanjutan. Yang pertama analisis, kedua desain, ketiga implementation, keempat testing, kelima deployment, keenam maintenance. Analisis ini
atau tiap-tiap proses ini akan berjalan berkelanjutan seperti air yang mengalir atau air terjun yang turun ya. Analisis kegiatannya Anda lakukan, kemudian jika sudah selesai dan jika memang belum selesai tidak boleh lanjut ke tahap desain. Implementation atau mungkin desain sudah selesai, lanjut ke proses implementation. Kalau desainnya belum selesai, ada yang belum dilakukan, ya tidak boleh lanjut ke implementation. Itu sistematis, ya tidak boleh, tidak bisa, dan memang tidak disarankan lanjut jika prosesnya belum selesai. Jadi kalau prosesnya dipaksa lanjut, Anda akan mengalami pengulangan dan waktunya akan bertambah, waktu pengerjaan proyeknya. Nah, apa sih yang menjadi kelebihan metode waterfall dalam yang Anda bisa pilih untuk digunakan dalam pengembangan sistem perancangan perangkat lunak? Nah, ini kelebihannya pertama, struktur data yang jelas. Ya, dengan struktur yang jelas, tersistematis dan tidak tidak ada yang looping atau yang lain, dia terus berjalan tapi harus selesai dulu langkahnya. Nah, strukturnya jelas, baik itu di instansinya, data yang didapatkan itu jelas, data yang didapatkan itu jelas, ya, struktur data yang jelas, dan lain-lain. Itu Anda bisa menggunakan metode waterfall dalam merancang perangkat lunaknya. Yang tidak jelas gimana? Yang tidak jelas, jika ditanyakan, prosedurnya kemana-mana. Ya, lempar-lemparan tugas atau lempar-lemparan definisi, kemudian datanya tidak ada. Nah, itu berarti kan struktur organisasi di sana pelaksanaannya tidak jelas, berarti Anda tidak bisa menggunakan waterfall. Karena untuk memperjelas dulu itu pasti memakan waktu yang lama. Mungkin di tahap analisis bisa berbulan-bulan menunggu kejelasan dari sistemnya atau strukturnya. Ya, jadi Anda harus perhatikan bagaimana keadaan di objek organisasi. Nanti Anda bisa memilih yang mana metodenya. Nah, yang kedua, kontrol project yang kuat. Kontrol project berarti saat Anda mengerjakan pengembangan perangkat lunak, berarti Anda mengerjakan suatu proyek, meskipun cuma tugas akhir. Nah, dengan kontrol dengan kuat, karena terstruktur, Anda punya kendali. Oh, saya sedang di analisis, dan saya fokus mengerjakan analisis. Tidak boleh fokus ke coding dan lain-lain. Tidak boleh fokus ke yang lain-lain gitu ya. Dengan adanya seperti itu berarti controllingnya kuat. Karena saya sedang di mana nih? Di analisis, atau di desain, atau di implementation, coding, atau di testing. Jadi fokusnya bisa kuat. Jadi bisa pas juga jika Anda memang seorang yang mampu mengerjakan tugas satu tugas, tapi fokus. Gitu. Karena memang ada orang yang bisa mengerjakan dua tugas dan bisa fokus juga. Tapi seringnya mengerjakan dua kegiatan, tapi tidak fokus. Ya. Dengan ini fokus, kontrolnya kuat, jadi Anda bisa memilih metode waterfall. Yang ketiga, dokumentasi yang komprehensif. Ya, karena terstruktur, langkah lebih langkahnya harus selesai. Selesainya itu ditandai dengan dokumentasi yang kuat, yang komprehensif, yang lengkap. Jika tidak lengkap, maka dicari dulu dokumentasi atau pengerjaan atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Tahap analisis, apa aja dokumennya? Cari, wawancara, atau tanyakan, atau cari tahu dengan observasi dan lain-lain. Jika sudah lengkap dokumentasinya, nah itulah berarti dokumentasinya komprehensif atau lengkap. Ya. Yang keempat, perubahan yang terkendali. Jadi terkendali itu maksudnya karena sudah terdata sebelumnya, perubahan-perubahan sedikit itu bisa dimaklumi atau bisa disesuaikan. Kalau perubahan banyak berarti terjadi kesalahan dalam tahap sebelumnya. Kesalahan bisa berarti mitranya lupa, objeknya lupa, penggunanya lupa mengutarakan kebutuhan, atau kitanya yang salah menganalisis. Nah, ini kelebihan-kelebihan waterfall yang mungkin nanti menjadi pertimbangan Anda dalam memilih metode ini untuk digunakan dalam merancang perangkat lunak. Kekurangannya ada. Nanti setiap model perancangan perangkat lunak pasti punya kekurangan dan kelebihan. Makanya Anda tidak bisa memilih begitu saja, ya tang-ting-tung, atau memilih acak, randomize, atau bagaimana.
tapi harus melihat kecocokan dengan mitranya. Kekurangan ini ketidakmampuan menghadapi perubahan. Ya tadi, karena tahapan demi tahapan yang sudah jelas, sudah fix, baru maju. Kalau berubah, ya harus mengulang lagi tahap sebelumnya. Tidak bisa disesuaikan begitu saja. Ya, ini kekurangannya. Karena sistematis ya, ada perubahan, apalagi perubahan dia di desain, padahal kita sudah mau testing, maka ya ulang lagi codingnya atau desainnya diulang lagi, gitu ya. Jadi tidak memungkinkan sih, tapi banyak sekali effort yang harus dilakukan. Untuk waktu yang dihabiskan nanti pasti lebih banyak daripada projectnya, mungkin bisa setengahnya, karena kembali lagi ke tahap berikutnya. Makanya penting di tahap waterfall ini, tiap-tiap tahapan ini harus diselesaikan. Analisis selesai, lanjut ke desain. Desain selesai, lanjut ke implementasi. Coding, rancangan codingnya. Coding selesai, lanjut ke testing. Testing selesai, lanjut ke deployment pemasangan. Pemasangan selesai, lanjut ke maintenance. Nah ini ya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan di sebelumnya itu sebenarnya tidak bisa ditolerir. Harus hati-hati dalam menggunakan metode waterfall ini. Kemudian pentingnya spesifikasi awal yang tepat. Ya karena tadi lagi-lagi sistematis, linear, urut, tidak boleh lanjut sebelum selesai. Ya pastinya spesifikasi harus tepat, bagus, dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Selesai ya, kata kuncinya adalah selesai. Kalau belum selesai tidak boleh maju, maka spesifikasinya harus tepat di awal, apapun itu. Kebutuhan dokumen, kebutuhan spesifikasi, analisis, setiap tahapan ini harus tepat. Kemudian pertemuan batas waktu dan anggaran. Nah, ini maksudnya waktu dan anggaran ini pastinya harus sesuai. Kalau waktunya sekian, berarti Anda harus cek lagi nanti apakah waterfall ini dapat dilakukan, karena proses tahapan demi tahapan ini pastinya memakan waktu yang tidak sebentar. Kalau memang kalau memang dibutuhkan launching sistemnya itu berbulan-bulan atau lebih dari misalkan 3 bulan, maka mungkin saja menggunakan waterfall karena masih lama gitu ya dalam launchingnya. Kalau proses launchingnya sebentar atau deadline-nya sedikit sebentar, Anda mungkin bisa memilih yang metode perancangan yang lainnya. Jadi jika batas waktu dan anggaran ini bisa Anda lihat lebih dulu, waterfall ini pasti memakan waktu yang lama. Jadi softwarenya ya, karena di nomor 5 ini lanjut dulu, lompat ya. Pengujian itu terakhir pada akhir siklus, yaitu testing di tengah-tengah kalau di sini ya. Itu kan anggapnya terakhir, dan pemasangan. Jadi prosesnya misalkan analisis 1 bulan, kalau kita anggap tahap 1 bulan, berarti analisis, design, implementation, coding, testing. Berarti 4 bulan kemudian, 4 bulan terakhir itu ya, 4 bulan kemudian baru di testing, ya baru testing tuh softwarenya, belum jadi. Begitu 5 bulan kelima baru jadi. Nah berarti kan kalau memang ini 1 bulan, berarti kan 5 bulan Anda baru bisa melaunching software. Kalau dengan metode lain mungkin berbeda ya. Nah kelemahan di sini membutuhkan waktu yang lama karena tahapan demi tahapannya harus selesai dulu. Kalau sudah selesai sampai ke tahapan deployment, ya selalu berhasil kalau Anda memang tahapannya dilalui dengan benar. Kemudian nomor 4, keterbatasan pemahaman pelanggan. Nah, pemahaman pelanggan ini user ya, pelanggan itu user. Keterbatasannya memang sulitnya kita dalam berdiskusi, menganalisis kebutuhan pengguna. Karena ini harus tahapan yang selesai, berarti dari awal proses ini tadi mungkin memakan waktu yang tidak sedikit. Ya. Karena pelanggan itu seringkali tidak bisa mengungkapkan kebutuhan, sudah jadi pun softwarenya masih gaptek dalam menggunakan, padahal dia mintanya seperti itu. Nah itulah yang menjadi kelemahan waterfall. Jadi butuh tahapan ekstra lagi dalam pengguna itu dapat
menguasai dan memahami apa yang dia butuhkan. Nah, tadi terakhir pengujian di akhir. Nah, jadi software itu akan jadi di akhir, ya. Karena ada metode perancangan perangkat lunak yang softwarenya sudah jadi di tengah-tengah proses perancangannya, ya. Tapi mungkin masih dikembangkan gitu. Nah, jadi ciri waterfall pasti softwarenya jadi terakhir. Nah, lihat kebutuhan waktunya, mitranya, penggunanya. Kalau softwarenya jadi 5 bulan bisa nggak? Software jadi di terakhir waktu, deadline bisa nggak? Atau mungkin softwarenya walaupun misalkan 3 bulan, tapi Anda lihat rancangan waterfallnya bisa jalan, ya sebenarnya nggak apa-apa. Ya, yang pasti di mode perancangan ini, software pengujian itu jadinya terakhir, di akhir siklus. Ya, finishing, karena sistematis ya, linear. Baik, ini untuk waterfallnya saran ya yang akan saya sampaikan dalam waterfall ini. Kapan sih waterfall ini dapat digunakan dalam metode perancangan sistem? Kalau kita lihat, kalau Anda baca di repository perancangan program atau repository jurnal-jurnal, mungkin banyak yang menggunakan waterfall. Ya. Anda jangan ikut-ikutan, karena kebutuhan mitranya berbeda. Mitranya tadi ada yang ingin software cepat jadi, ada yang udah yang penting dilakukan analisis dengan benar, nanti softwarenya terakhir jadi. Yang penting softwarenya nanti jadinya baik, waktunya agak lama nggak apa-apa. Nah itu ya lihat ya kebutuhannya. Nah sarannya nanti kebutuhannya stabil, artinya tidak ada perubahan. Dari awal memang sudah tahu ini akan menjadi kebutuhan penjualan online, ya, ini akan menjadi kebutuhan sewa menyewa, ini akan menjadi kebutuhan akademik. Nanti kalau kebutuhannya sudah fix seperti itu, ya Anda bisa menggunakan waterfall. Jika perubahannya berbeda, ini buat akademik, nanti buat nilai, tambah, ya nya itu tambah ujian ya, nanti tambah data dosen atau tambah data guru honorer ya, tambah ininya. Nah itu nggak bisa menggunakan waterfall, karena dari awal fix dulu, ya fix. Tadi kalau project yang memang kita project sih stabilnya pakai waterfall, karena kebutuhan penggunanya kita kunci. Kalau ada perubahan-perubahan memang sulit dilakukan, tapi dengan metode lain masih memungkinkan. Nah, nomor 2, proyek dengan tingkat risiko rendah, karena tadi butuh waktu pengerjaannya. Ya Anda lihat risiko rendah itu tadi tidak berubah, usernya memahami apa yang diinginkan, dibutuhkan, kemudian dananya juga oke, bisa lancar dalam memenuhi, dan resiko-resiko lainnya bisa terlihat tadi ya, yang isu tadi yang ada 6 tadi Anda bisa lihat itu rendah semua. Kemudian jika membutuhkan dokumentasi penting atau mementingkan dokumentasi, berarti Anda pilih yang waterfall. Ya, tercatat semua kebutuhan, tahapan-tahapan awal, itu semua tercatat. Ya. Kemudian 5, tim sudah pengalaman kuat. Jadi dalam proses satu tahapan itu bisa selesai. Artinya timnya tidak lupa juga apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dicatat, apa yang mau dibuat dalam coding. Timnya juga sudah mahir dalam mengcoding, ya, membuat program. Itu tidak lama di satu titik. Ya. Jadi tim dan pengalaman yang kuat itu seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya bisa selesai dan memang tidak ada kembali ke tahapan sebelumnya. Karena memang timnya sudah ahli, sudah lihai, pengalaman sudah banyak. Kalau untuk mahasiswa gimana? Ya mahasiswa kan sudah punya pengalaman 5 semester. Yang keenamnya Anda mengcoding. Atau saat ini semester 4 ini, Anda juga sudah punya pengalaman dalam ilmu komputer atau di sistem informasi. Itu sudah dianggap punya pengalaman. Ya. Jadi Anda bisa saja menggunakan waterfall dalam tugas akhirnya. Yang keenam, proyek yang tidak bergantung pada umpan balik pelanggan terus-menerus. Jadi artinya pelanggan itu kan harus mengerti apa yang dibutuhkan. Jadi kita nggak tanya terus. Misalkan mau bikin e-commerce, ini ada katalognya ya, seperti ini kan. Nah
ini produknya seperti ini kan, tampilannya ada di kiri, ada di kanan. Ini lokotnya di sini ya. Ini pembayarannya begini ya. Nah, tidak ada umpan balik terus menerus karena di awal sudah dicatat, ya penjualan online butuh katalog, butuh pembayaran ABC, butuh ABC. Sudah tahu semua nih, begitu di coding ya selesai. Ya. Jadi tidak selalu menanyakan kepada pelanggan bagaimana tampilannya, bagaimana fungsi ini, bagaimana tidak ya. Model waterfall itu sistematis, prosesnya dari awal linear. Nah, ini tahapan dan saran metode waterfall jika Anda ingin mengambil metode waterfall dalam perancangan perangkat lunak, khususnya di tugas akhir. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.